Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang suara hatinya dia untuk kamu, ya. Dan ini untuk zodiak Aries. So Aries ini pembacaannya seresonate dan bisa enggak energinya bisa terbalik, ya. Energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya berarti memang bukan untuk kamu. Oke? Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aries, suara hatinya dia untuk kamu. Oke, ada prana. Bentar ya. Prana. Oke, dan ada pranayama dan ada durga, ya. Oke. Dewi Durga keluar, dan ini saat aku buat ini masih hari atau peringatan Navratri, ya. Navratri, aku lupa di keyakinan Hindu, yaitu untuk menghormati 9 figur atau 9 avatar, ya, sepertinya Dewi Durga atau sorry, aku nggak hafal ya. Sorry, cuman aku di sini memang mengikuti untuk perayaan-perayaannya itu, maksudnya untuk aku ngelihat jadwal-jadwalnya, walaupun aku maksudnya nggak ikut ritualnya, tapi aku lihat jadwalnya gitu, ya, karena aku pengen ngelihatnya ini sebagai bentuk pembelajaran astrologi Hindu aku juga sih. Jadi di sini aku lihat Aries, ya, dalam proses perjalanan beberapa hari ini, ya, aku ngerasakan tapas kamu ngerasa mungkin jalan itu sangat-sangat lambat, seperti kamu ngerasakan seperti, tapi ringan hidup kamu, maksudnya kamu seperti kan sayap, ya, bulu yang terbang gitu, ya. Bulu yang terbang ini begitu ringan hidup kamu, begitu, tapi nggak juga begitu terbawa angin, tapi kamu begitu tenang, begitu ringan, dan kamu sangat menyukai proses ini, ya. Kenapa? Karena memang ini proses kamu levitating itu proses seperti pengangkatan. Kamu terangkat, nggak lagi ngerasakan sakit, nggak lagi ngerasakan kecewa. Kamu ngerasakan diri kamu keluar dari apapun yang buat kamu sakit dan kecewa, yaitu proses spiritual, dan dimana kamu kamu hanya menyadari si Ajna, kalau kamu nggak lagi berpisah dengan jiwa kamu sebenarnya satu, tapi kamu tenggelam dalam kesakitan dan kekecewaan, ya. Rahu dan Ketu yang masih di first dan seven house kamu di sini memang memaksa kamu untuk memasuki masa spiritualitas, yaitu samadhi, dan akhirnya kamu melihat, ya, ternyata apapun yang kamu lakukan dalam hidup, ya, sangat-sangat indah untuk kamu, sangat luar biasa untuk kamu jalani, ya. Aku melihat kamu nggak lagi ngerasa berat, ya, dalam hidup. Kamu memahami hidup ternyata bisa seringan dan sedamai ini, ya. Kamu nggak pernah menyangkanya, Aries, ya.
Kamu merasakan akhirnya semua yang terjadi dalam hidup kamu di luar kontrol, dan kamu di luar kontrol diri kamu maksudnya ya, dan you're happy, kamu bahagia, enjoy, dan ternyata membuat justru semuanya menjadi lancar dalam hidup sih. Mulai dari kamu mungkin ada agak tertrigger emosi kamu, kemarahan kamu beberapa bulan ini, namun sekarang aku lihat sih kamu lelah, capek mengikuti emosi dan perasaan kamu. Jadi kamu lebih memilih untuk menarik diri. Kalau apapun yang buat kamu capek, emosi, ya kamu menarik diri, capek, nggak mau berurusan. Kamu rasa ya lebih baik untuk enggak deh daripada berurusan dengan orang yang buat emosi. Jadi kamu lebih memilih untuk menyendiri, atau kamu lebih memilih untuk sibuk kerjaan dan karir. Dan memang iya, di masa-masa ini adalah pemotongan atau penghilangan energi, emosi, kemarahan kamu, ya. Karena ada energi Mars sepertinya ya, transit, dan Mercury juga. Entah orang nggak sengaja atau memang sengaja buat kamu emosi. Jadi sebaliknya gitu. Jadi di sini aku ngerasain suara hati seseorang ke kamu, Aries. Suara hati seseorang yang sebenarnya agak emosi, marah juga, ngeladenin kamu berapa saat ini. Ya, dan ada juga energi seseorang yang memang dasarnya dia memang udah nggak suka aja, benci sama kamu. Ya, kamu kayak mungkin terlalu cantik di mata dia atau terlalu tampan. Dia ngerasakan iri yang begitu besar dalam hidup dia untuk melihat kamu. Ya, dan saat dia melihat ternyata kamu bukan hanya cantik, bukan hanya tampan, tapi memang kamu cerdas dan kamu memang baik dalam hidup. Kamu paket komplit dalam hidup. Jadi itu yang buat dia makin emosi, makin marah untuk melihat kenapa ada seseorang yang begitu perfect, sempurna seperti kamu, ya. Jadi dia ngerasain kalau gini ceritanya, ya dia mikir ya dia nggak bisa lah gitu. Maksudnya nggak bisa di sini maksudnya dia nggak bisa kayak kamu gitu ya. Dia pengen kayak kamu. Gimana caranya untuk dia ngerasa ya, dan pasangan kamu atau orang yang mikirkan kamu, yang memang care sama kamu juga, dia sempat emosi marah untuk ngeladenin kamu berapa saat ini, mungkin 3-6 bulanan ini. Mungkin kamu emosi, kamu marah terus sama dia atau menuntut dia, tapi sekarang aku lihat dia ngerasakan dan dia mengerti kenapa kamu begini, dan seharusnya dia memang dia memahami untuk enggak terbawa emosi gitu ya. Dia tahu dia salah juga, dia keliru, tapi akhirnya dia mikir ya this is for the best gitu, karena ini untuk mengurangi emosi kamu, marahnya kamu juga sama dia. Karena jujur kalau kamu marah, emosi, kamu membuat dia tertekan, kamu membuat dia ngerasa nggak disayangi, ngerasa nggak dicintai. Tapi sekarang dia memahami kalau kenapa kamu kayak gini, ya karena kamu dalam posisi yang memang nggak bisa mengendalikan diri kamu, dalam posisi yang lelah dengan kehidupan, lelah dengan apapun yang terjadi. Dia benar-benar memahami kamu di sini. Oke, so kita lihat tarotnya untuk kamu. Aries. Oke, kita lihat. Three of kita sebut Three of Wands di sini. Ngasih lihat memang cara pandangnya dia dengan cara pandang kamu kemarin memang bertabrakan. Tapi bukan berarti nggak peduli, nggak sayang satu sama lain, ya. Ini hanya proses untuk memahami dan belajar untuk tidak mengontrol pasangan, itu intinya. Karena ada tendensi kamu mengontrol pasangan, begitu juga dia mencoba mengontrol kamu. Sih. Energi controlling adalah energi saat kamu
nggak begitu yakin dan nggak begitu percaya dengan pasangan kamu secara tidak sadar gitu. Mungkin kamu ngerasanya nggak, aku percaya sama dia kok, aku cuman khawatir aja gitu sih. Tetap aja itu artinya kamu tidak percaya, tidak sepenuhnya percaya. Ace of Cups di masa ini akhirnya membuahkan energi untuk kamu belajar percaya terhadap dia dan dia belajar percaya terhadap kamu ya. Di Hermit, energi Virgo di saat Rahu dan Virgo, iya Rahu masuk Virgo, Rahu masuk Pisces ya, kayak itu masuk Virgo. Melihat energi di Hermit muncul, seseorang akan keluar dari energi persembunyiannya, kelelahannya. Seseorang yang selama ini diam akan bicara sama kamu Aries, karena memang sih dia butuh waktu untuk mengenal diri dia, mengenal hidupnya dia ya. Si energi the devil, kamu adalah energi the devil bagi dia, dan bagi dia juga, bagi kamu juga energi dia adalah the devil untuk kamu, yaitu energi justice. Di sini dia ngerasakan kamu ada sisi yang memang buruk dalam diri kamu. Dia memahami itu, tapi dia memahami itu bukan berarti dia menjadikan itu alasan untuk ninggalin kamu. Tapi itu alasan untuk dia belajar. Apakah dia bisa menerima posisi kamu yang kayak gini, misalnya kayak gitu. Kamu yang menuntut dia harus gini, harus gitu, ya. Dan dia akhirnya ngelihat, dia memahami, walaupun kamu kayak gini, justru energi kamulah yang dia bisa terima. Cinta kamulah, kasih sayang kamulah yang membuat dia memahami hidup. Walaupun ya sebelum ini dia berarti ya untuk mengakuinya, ya udah sih, dia pikir gimana pun marah dan kecewanya dia, tetap rasa sayang dia lebih besar daripada itu semua. Dia sangat care, dan dia ngerasa dia nggak mungkin untuk meninggalkan kamu. That's it. Dia ngerasa sangat bertanggung jawab. Jadi aku bisa bilang energi kamu di sini Aries, kamu ngerasa sangat bertanggung jawab, atau seseorang ngerasa sangat bertanggung jawab terhadap kamu ya. Jadi berusaha untuk membuat kamu bahagia, membuat kamu merasa aman dalam hidup ya, dengan cara memang dia memberikan kestabilan, kepastian dalam hidup. Jadi aku melihat di sini ada energi seseorang yang sangat-sangat cukup stabil, dan dia ingin untuk membuat kamu benar-benar percaya sama dia. Dia tahu kamu ragu di sini ya karena kamu takut. Dia takut, kamu yang takut untuk dipermainkan, gagal gitu ya. Which is no ya, di sini bukan energi kegagalan yang ditakutkan ya. Sebenarnya adalah energi takut. Ini akan berakhir, dan berakhirnya itu masih cinta gitu ya sih. Dan seseorang ngerasa ini udah akhir di antara kalian sih. Kamu ngerasakan ini mungkin Aries, tapi dia enggak. Dia ngerasakan no, ini bukan akhir ya, aku hanya butuh waktu, aku hanya untuk butuh kesempatan untuk mempersiapkan diri aku. That's it sih. Jadi suara hatinya dia ke kamu adalah, please stop untuk overthinking, berpikir berlebihan, percaya aja sama dia. Dia akan berusaha sebaik-baiknya sih. Itu yang pengen dia bilang sama kamu. Mau kamu marah, emosi, gimana pun saat ini sama dia, kamu benci pun sama dia, dia udah berusaha ikhlas. That's okay, gak apa-apa ya. Siapa sih yang gak marah, siapa sih yang gak emosi? Dia ngerasakan kayak gitu. Kalau misalnya ditinggalin, dibiarkan sendiri oleh pasangannya, ya wajarlah dia marah gitu ya. Tapi bukan berarti dengan kamu marah dia ikut marah juga, no. Dia akan berusaha memahaminya ya, dan dia akan terus tetap berusaha menyayangi kamu sampai kamu benar-benar percaya sama dia. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya. Bye bye.